Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini mengenai sejarah dan latar belakang audit internal dan juga peran auditor pada organisasi modern. Sebelumnya kami minta izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Randi Dwi Putra, yang kedua Reza Al-Fajar, dan yang ketiga saya sendiri, Syarifah Aim Nabila. Baik, selanjutnya langsung ke materi, yaitu pertama mengenai sejarah munculnya audit internal. Audit internal modern menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kontrol, kinerja, risiko, dan tata kelola perusahaan publik maupun privat. Dulunya auditor ini pernah dianggap sebagai lawan oleh pihak manajemen, namun sekarang audit internal mencoba untuk menjalin kerjasama yang produktif dengan klien-klien melalui aktivitas-aktivitas yang memiliki nilai tambah. Karena pergeseran pandangan atas fungsi audit internal ini banyak terjadi pada akhir-akhir ini, maka audit internal yang memiliki aspek kerja yang lebih luas ini sering disebut sebagai audit internal modern. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai sejarah audit internal di abad permulaan. Sebenarnya ilmu audit internal telah dimulai pada 3500 sebelum Masehi. Menurut catatan sejarah, peradaban Mesopotamia menunjukkan adanya tanda-tanda kecil yang dibuat di samping transaksi keuangan. Tanda ini seperti tanda titik, tanda silang, ataupun tanda centang yang pada saat itu merupakan potret dari sistem verifikasi yang telah dijalankan pada saat itu. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Mesir, Cina, Persia, dan Yahudi pada abad-abad permulaan juga menerapkan sistem yang sama. Contohnya orang Mesir, mereka mensyaratkan adanya saksi dalam transaksi penyerahan padi ke lumbung desa, dan mensyaratkan adanya dokumen yang sah untuk transaksi tersebut. Selanjutnya, sejarah audit internal di abad-abad pertengahan. Perdagangan Italia yang ekspansif pada abad ke-13 membutuhkan pencatatan yang lebih rumit, sehingga lahirlah pembukuan berpasangan, yang dikenal sebagai double entry, yakni setiap transaksi dicatat baik pada sisi debit maupun kredit. Sistem ini membantu para pengusaha mengontrol transaksi para pelanggan dan pemasok, serta membantu mereka mengawasi pekerjaan karyawannya. Lalu selanjutnya pada sejarah audit internal di masa revolusi industri. Masa ini dimulai ketika terjadi revolusi industri di Inggris. Perusahaan-perusahaan memperkerjakan akuntan untuk memeriksa catatan keuangannya. Pada masa ini, verifikasi audit berkembang menjadi verifikasi catatan tertulis dan perbandingan angka-angka yang tertera pada jurnal dengan bukti dokumennya. Selanjutnya, sejarah audit internal di tahun-tahun belakangan ini. Orang-orang Inggris Raya akan menginvestasikan dana yang cukup besar di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, dan mereka menginginkan adanya verifikasi independen atas investasi mereka. Para auditor di Inggris membawa metode dan prosedur audit yang kemudian diadaptasi kolonial Inggris demi kepentingan mereka sendiri. Dengan munculnya undang-undang perusahaan Inggris, maka menyebabkan pentingnya pertanggungjawaban kepada investor. Dan yang terakhir mengenai sejarah audit di Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Pertama, perekonomian Amerika Serikat mengalami peningkatan. Banyak perusahaan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit meskipun tidak disyaratkan. Perusahaan kereta api merupakan salah satu contoh perusahaan yang mengadopsi program audit internal yang berjangkauan luas. Para eksekutif perusahaan kereta api membutuhkan keyakinan bahwa para kepala stasiun mengelola penerimaan dana penjualan karcis dengan semestinya. Perkembangan audit internal selanjutnya bisa dikatakan bersumber dari peningkatan kompleksitas operasi perusahaan dan pemerintahan, sehingga menjadikan audit internal sebuah fungsi yang semakin penting. Selanjutnya, pengertian audit internal. Audit internal memiliki fungsi yang penting di dalam organisasi, yaitu sebagai unit atau divisi yang bertugas untuk menguji dan mengevaluasi organisasi. Fungsi audit internal ini terus berkembang. Hal ini juga selaras dengan pengertian audit internal yang juga terus berkembang. Awalnya, The Institute of Internal Auditors, atau yang disingkat sebagai IIA, pada tahun 1981 mendefinisikan internal audit sebagai audit internal adalah fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitasnya sebagai jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya, pada bulan Juni tahun 1999, IIA secara resmi mengeluarkan pernyataan mengenai pengertian internal audit. Pernyataan terakhir dikeluarkan oleh IIA pada bulan Juni tahun 1999 mengenai internal audit adalah audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasi perusahaan.
Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi. Pengertian ini menggambarkan peran audit internal yang semakin memenuhi kebutuhan organisasi agar dapat beroperasi lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, bukan hanya karena memberikan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, audit internal juga memberikan nilai tambah dan peningkatan kegiatan operasi organisasi guna membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar profesional audit internal. SPAI atau Standar Profesional Audit Internal merupakan dokumen standar profesi yang diadopsi oleh Pusat Pengembangan Internal Audit. International Professional Practice Framework atau disebut dengan IPPF yang diterbitkan oleh Institute of Internal Auditor atau yang lebih kita kenal dengan IIA. SPAI atau IPPF ini merupakan pedoman resmi bagi praktik audit internal dalam rangka menjaga kualitas hasil pekerjaan. Layaknya sebuah standar profesi, standar ini terus disesuaikan dengan perkembangan profesi. Standar terbaru disahkan pada tahun 2016 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017. Standar ini juga telah diadopsi oleh IIA Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Audit Internal di Indonesia. SPAI mengatur tentang 8 aspek, yaitu yang pertama, kerangka praktik profesional audit internal. Struktur kerangka praktik profesional audit internal ini terdiri dari standar yang harus dipatuhi, yaitu terkait dengan definisi audit internal, kode etik audit internal, dan standar audit internal. Yang kedua, tujuan, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam tujuan, wewenang, dan tanggung jawab, hal ini penting yang harus ada dalam praktik audit internal adalah adanya piagam audit internal yang disesuaikan karakteristik yang ada dalam organisasi. Unsur piagam audit tersebut setidaknya memuat misi audit internal, ruang lingkup, tujuan, akuntabilitas, independensi, wewenang, tanggung jawab, dan standar praktik audit internal yang harus dipatuhi. Yang ketiga, independensi dan objektivitas. Untuk menjaga independensi dan objektivitas audit internal, SPAI melengkapi standar atribut, dan standar implementasi. Di antaranya, auditor internal harus independen dan objektif dan memberikan laporan ke Dewan Pengawas minimal 1 kali dalam setahun. Yang keempat, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Agar dapat melakukan audit internal dengan berkualitas, auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Ketiga hal tersebut harus dimiliki mulai dari level mengenali, memahami, dan ahli. Yang kelima, kecermatan profesional. Dalam proses implementasi audit, auditor diharapkan menerapkan kecermatan profesional untuk penugasan asuransi dan konsultasi. Untuk menerapkannya, auditor disyaratkan, yang pertama, harus dilakukan secara independen. Yang kedua, tim yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan disiplin yang lain-lain. Yang ketiga, direncanakan dan supervisi. Yang keempat, laporan audit harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Yang terakhir yaitu temuan audit harus dipantau dan ditindaklanjuti. Untuk poin yang keenam, pengembangan profesional berkelanjutan. Untuk menjaga kualitas audit terus berlanjut, auditor internal diharuskan untuk mengembangkan profesional berkelanjutan. Kewajiban ini diatur dalam SA 1230. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan dengan yang pertama, penugasan sesuai jabatannya. Yang kedua, pelatihan, sertifikasi. Yang ketiga, pendidikan formal. Yang terakhir, riset dan seminar yang terkait. Untuk poin ketujuh yaitu program asuransi dan peningkatan kualitas. Selain itu,
Untuk menjaga kualitas di satuan kerja, audit internal harus menerapkan quality assurance dan improvement program, sehingga audit internal dapat memberikan nilai tambah. Dan untuk poin yang terakhir yaitu kode etik auditor internal. Kode etik ini terdiri dari prinsip umum dan aturan perilaku. Hal tersebut terdiri dari integritas, objektivitas, kepercayaan diri, dan kompetensi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maklumi dan mohon maaf. Serta saran dan kritik dari teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya Randi Dwi Putra akan menjelaskan knowledge utama yang diperlukan oleh internal auditor modern. Pemahaman akan perubahan lingkungan yang cepat telah membawa konsekuensi pada tuntutan akan perbuatan peran internal auditor yang semakin meningkat pula. Peran internal auditor yang selama ini melakukan kegiatan audit atas control and compliance dirasakan kemudian yang sudah kurang lagi memadai pada perkembangan organisasi. Internal auditor dituntut untuk dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Artinya, internal auditor dengan profesionalismenya diharapkan dapat lebih memberikan nilai tambah atau value add bagi organisasinya. Dalam upaya menjawab tuntutan yang demikian, transformasi peran internal auditor tampaknya sesuatu yang memang harus terjadi. Yang pertama itu peran internal auditor sebagai konsultan. Anthony Walsh berpendapat bahwa nilai tambah suatu organisasi dapat didapatkan dari fungsi internal audit melalui dua cara. Yang pertama yaitu dengan mengurangi biaya fungsi internal audit dan melalui rekomendasi yang bernilai tambah. Selanjutnya, rekomendasi internal auditor dinilai dapat mempunyai nilai tambah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu menawarkan perbaikan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, memungkinkan pengguna teknologi. Yang ketiga, berorientasi pada perkembangan masa datang. Yang keempat, mengemukakan perubahan positif daripada mempertahankan status quo. Perkembangan peran internal auditor sebagai konsultan dimaksud secara teori sangat mudah untuk dipahami, namun sangat sulit untuk dipraktekkan. Masih diperlukan beberapa persyaratan tambahan, antara lain perubahan perilaku, pola pikir, serta tambahan pelatihan bagi internal auditor. Selanjutnya yaitu peran internal auditor sebagai katalisator. Pada perkembangan berikutnya, peran sebagai konsultan dirasakan masih kurang memadai dalam mengakomodasi harapan manajemen dan stakeholder lainnya. Transformasi peran internal auditor pun harus terus bergulir secara otomatis ke peran berikutnya. Pergeseran peran auditor ini terus berlangsung hingga tahun 90-an, di mana kemudian muncul peran auditor yang baru sebagai katalisator. Ruang lingkup kegiatan auditor ikut pula berubah menjadi quality assurance. Sebagai seorang katalisator, auditor harus mampu memberikan jasa kepada manajemen dengan saran-saran yang konstruktif dan applicable atau bisa digunakan bagi kemajuan perusahaan. Berlainan dengan apa yang dinyatakan oleh The Institute of Internal Auditor, IIA mengungkapkan bahwa peran internal auditor yaitu untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan assurance, saran, dan pandangan objektif dan berbasis risiko. Internal auditor di masa depan dituntut untuk dapat menjadi mitra bagi manajemen dalam mengantarkan organisasi mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan ekonomis. Artinya, peran internal auditor dituntut untuk dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui perubahan peran. Untuk itu, langkah yang paling tepat untuk memenuhi tuntutan dimaksud adalah dengan mentransformasikan perannya sebagai konsultan atau katalisator. Namun demikian, transformasi peran yang dimaksud pada dasarnya tidak akan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, kecuali semua pihak, auditor, manajemen, dan elemen lainnya secara bersama-sama berpikir dan bertindak secara terpadu. Salah satu penting untuk dilakukan oleh organisasi,
Khususnya organisasi satuan kerja internal audit modern adalah penyiapan tenaga internal auditor yang berkualitas atau profesional. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.